Mengenal seseorang melalui media sosial selama berbulan-bulan bukan berarti kita benar-benar mengetahui siapa orang tersebut. Kita bisa mengetahui namanya, melihat foto-fotonya, berbicara setiap hari, bahkan merasa sudah cukup dekat dengannya. Tetapi ketika kita belum pernah bertemu secara langsung, tetap ada sisi dari dirinya yang mungkin belum kita ketahui. Hal inilah yang terjadi kepada wanita janda muda ini. Berawal dari perkenalan di Facebook hingga sepakat bertemu untuk pertama kalinya. Tapi malah naas, dia harus kehilangan segalanya karena ternyata pria yang selama ini dia kenal lewat Facebook tidak bisa menahan hasrat nafsunya. Lantas, bagaimana kisahnya? Kita bakal bahas di sini. Tri Iluh Lentari, yang biasa dipanggil dengan Tari, tinggal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, yang saat itu masih berusia 21 tahun. Yang pada saat itu, dia sudah memiliki suami dan satu anak yang usianya sekitar 2 tahunan. Tapi sayang, hubungan dia dan suaminya tidak berjalan mulus, karena tepat 1 tahun terakhir, Tari dan suaminya harus pisah karena suatu permasalahan. Walaupun belum resmi bercerai, namun dia dan suaminya memutuskan untuk berpisah. Suaminya tinggal di Jakarta, sedangkan Tari dan anaknya itu tinggal di Banyumas. Karena inilah, dia jadi seorang ibu rumah tangga sekaligus orang tua tunggal. Dia berjuang mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya dengan kemampuan seadanya sambil mengurus sang buah hati seorang diri. Di lingkungan tempat dia tinggal, Tari ini dikenal cukup baik dan ramah ke warga lainnya. Dia dikenal sebagai ibu yang jarang keluar rumah, dan jika hanya ada keperluan saja, baru ia keluar rumah. Yang bisa dibilang kehidupannya cukup tertutup di lingkungannya. Namun, di balik kehidupannya yang tenang dan tertutup, ternyata Tari ini cukup aktif di media sosial, khususnya di Facebook. Di sanalah dia mempunyai banyak teman. Facebook seakan menjadi pelarian baginya. Bagi Tari, tempat di mana dia bisa berbagi cerita, mendapatkan perhatian, dan sejenak melepaskan diri dari rutinitas sebagai ibu muda yang penuh tanggung jawab. Salah satu orang yang dikenal Tari melalui Facebook adalah seorang pria bernama Syahrul Ramadan. Pria yang berusia 22 tahun tinggal di Desa Sukaraja, Kulon, Kecamatan Sokaraja, Banyumas. Umur yang lebih tua 1 tahun dari Tari. Kesehariannya, Syahrul bekerja sebagai buruh serabutan. Dia sering mengambil pekerjaan sebagai kuli angkat di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Latar belakang ekonomi yang pas-pasan membuat dia terbiasa hidup mandiri sejak muda. Dari luar, Syahrul tampak seperti pemuda biasa. Syahrul cukup pendiam dan pekerja keras. Dia juga tidak terlalu menonjol di lingkungan tempat tinggalnya. Namun di balik kesehariannya itu, rupanya dia menyimpan sisi gelap kepribadian yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah 5 bulan berkomunikasi, hubungan keduanya pun semakin intens. Mereka sering ngobrol dan bertukar kisah pribadi hingga semakin dekat. Dan Syahrul pun mengetahui ternyata Tari adalah sosok wanita seorang janda yang memiliki 1 anak. Yang ngebuat Syahrul pun semakin tertarik kepada Tari. Sampai saat itu, Tari membagikan nomor WhatsApp kepada Syahrul. Dan dari sinilah hubungan mereka semakin dekat lagi. Percakapan mereka lebih akrab dan intens. Setiap saat bertukar pesan singkat menanyakan kabar, hingga rasa ingin bertemu pun tak terelakkan lagi. Syahrul mengajak Tari untuk bertemu secara langsung. Setelah beberapa kali mereka merencanakan pertemuan, hingga akhirnya di hari Senin 25 Desember 2023, tepatnya di malam Natal, Syahrul menjemput Tari di lapangan Desa Sumbang menggunakan sepeda motornya. Keduanya kemudian berboncengan menuju alun-alun Banyumas untuk berjalan-jalan menikmati malam. Awalnya, suasana terasa nyaman dan santai. Mereka berbincang-bincang ringan. Namun, dalam perjalanan pulang, keadaan mulai berubah. Saat melewati jalanan yang sepi, tanpa sengaja, bagian tubuh Tari menempel di punggung Syahrul. Sentuhan itulah ternyata membuat hasrat dalam diri Syahrul meledak seketika. Pikiran untuk menikmati tubuh Tari terus ada dalam pikirannya. Syahrul pun mulai mencari cara untuk melampiaskan hasratnya. Dia mulai mencari lokasi sunyi. Dia mengarahkan motornya menuju Tobang Bata, sebuah tempat pembuatan batu bata yang berada di Desa Pilken, Kecamatan Kembaran. Tempat itu sangat sunyi dan tidak ada orang di sana. Di tempat sepi itulah Syahrul tiba-tiba berhenti dan meminta Tari untuk turun dari motor. Tari yang menuruti tanpa curiga, karena dia mengira Syahrul hanya ingin beristirahat sejenak setelah perjalanannya cukup jauh. Awalnya Syahrul di saat itu sudah bersiap-siap ingin meruda paksa Tari. Baru setelah itu, dia berpikir akan menghabisi nyawa Tari. Namun pikirannya berubah. Seketika dia masih memegang helm yang sebelumnya dia gunakan di dalam perjalanan. Syahrul
justru ingin terlebih dahulu menghabisi nyawa Tari, baru melampiaskan aksi bejatnya. Mungkin di saat itu, dia berpikir akan lebih mudah untuk menikmati tubuh Tari ketika dia sudah tidak bernyawa. Tanpa aba-aba, dalam sekejap, Syahrul langsung menendang Tari hingga dia tersungkur ke tanah. Tari kaget, dia berusaha bangkit. Dia belum bisa mencerna apa yang terjadi di saat itu, karena dia pikir dia sedang bertemu dengan laki-laki yang dia kenal baik dari sosial media. Syahrul di saat itu tidak memberinya kesempatan. Pandangan mata Syahrul beralih ke sebatang kayu bambu di dekat tempat tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia meraih bambu itu dan langsung mengayunkan benda tersebut ke arah tubuh Tari, disertai hantaman helm yang digenggamnya. Teriakan kesakitan pun pecah di tengah kesunyian tersebut. Tari memohon agar Syahrul berhenti sambil mencoba menangkis dan merangkak menjauh. Dia memukul, menendang Tari berulang kali, hingga Tari mulai kehilangan daya. Tari juga sempat berteriak sekencang-kencangnya berharap ada seseorang yang mendengar dan datang menolongnya. Tetapi pada malam itu tidak ada siapapun di sana. Dalam kondisi yang panik, Syahrul malah semakin brutal. Syahrul menginjak dada Tari berulang kali hingga napasnya tersengal-sengal. Syahrul ingin memastikan bahwa Tari tidak lagi melawan atau bisa berteriak. Setelah melihat Tari tidak bergerak dan kehilangan kesadarannya, Syahrul melakukan tindakan yang bejat terhadap tubuh Tari yang tidak berdaya untuk bisa melampiaskan hasratnya. Seusai dia melampiaskan perbuatan kejinya, Syahrul berdiri dengan napas terengah-engah. Tanpa rasa bersalah sedikit, dia mengambil handphone dan uang milik Tari sebesar 385.000. Lalu meninggalkan Tari begitu saja di tobong bata tersebut. Tubuh Tari tergeletak terlentak dengan bekas luka dan lebam di sekujur tubuhnya. Celana Tari pada saat itu sudah terlepas dan hanya ditutupi oleh daun pisang. Syahrul kemudian menyalakan motornya dan langsung melaju meninggalkan tempat itu, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia pergi ke arah Yogyakarta untuk melarikan diri, mencoba menghapus jejak perbuatannya. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, seorang parubaya berusia 54 tahun yang bernama Aruh, sekaligus pemilik dari pembuatan bata di desa Pilket. Di pagi hari, dia datang ke tempat batu bata untuk mengecek semua tempat. Namun di saat itu, langkahnya mulai terhenti saat dia melihat adanya sosok tubuh seorang wanita tergeletak di tanah di antara tumpukan bata yang lembab. Tubuh wanita itu terlentang dalam kondisi setengah tanpa busana, hanya mengenakan pakaian bagian atas. Di sebagian tubuhnya tampak daun pisang yang menutupi tubuhnya. Dia mengira kalau ini adalah perbuatan kejahatan. Aru pun mulai panik dan berlari untuk mencari pertolongan. Dia menuju ke rumah kepala desa dan melaporkan temuannya ini ke Polsek Kembaran. Tim Inapis Polresta Banyumas pun mulai datang ke lokasi TKP dan mengamankan situasi karena warga sudah ramai di sana. Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan banyak luka di jasad itu. Terdapat lebam di leher, dahi, dan dada, serta tanda-tanda kekerasan fisik dan tanda-tanda tindakan yang tidak senonoh. Di dekat jasad juga ditemukan adanya jam tangan serta helm. Kemudian, celana yang diduga itu adalah milik dari korban yang tergeletak sekitar 10 meter dari lokasi. Kemudian, jenazah yang belum diketahui identitasnya ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Morgono, Sukarjo, Purwokerto untuk kemudian dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan dan hantaman benda tumpul yang menyebabkan luka parah di dada serta mengenai hati serta patah tulang iga. Selain itu, juga ditemukan cairan pria di tubuh korban sehingga memperkuat dugaan bahwa korban sudah dirudak paksa. Dan rudak paksa ini dilakukan setelah nyawanya dihabisi. Selain itu, identitas korban akhirnya diketahui melalui pemeriksaan sidik jari dan konfirmasi dari pihak keluarga. Perempuan tersebut adalah Tri Iluh Lentari atau Tari, warga desa Sumbang, Banyumas. Kabar tersebut langsung mengguncang keluarga. Jenazah Tari kemudian dipulangkan dan dimakamkan, meninggalkan seorang anak yang masih balita. Sementara itu, polisi mulai mencari tahu siapa orang terakhir yang bersama Tari sebelum ditemukan meninggal. Dari keterangan saksi dan penelusuran digital, diketahui bahwa ponsel Tari tidak ditemukan di lokasi. Polisi juga memperoleh informasi bahwa Tari sempat terlihat berboncengan dengan seorang pria. Penyidik kemudian menelusuri percakapan dan aktivitas terakhir Tari di media sosial. Jejak tersebutlah yang mengarah kepada Syahrul Ramadan, pria berusia 22 tahun yang dikenal Tari melalui Facebook. Polisi segera mencari Syahrul di rumah dan tempatnya bekerja, namun hasilnya nihil. Syahrul telah menghilang sejak malam kejadian. Dari keterangan warga, ia sempat terlihat pergi terburu-buru setelah malam Natal. Polisi kemudian memperluas pencarian dan mendapatkan petunjuk bahwa Syahrul melarikan diri ke wilayah Yogyakarta. Pengejaran terus dilakukan selama beberapa hari dan hingga akhirnya pada Minggu 31 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 tim gabungan berhasil melacak keberadaan Syahrul di Kecamatan Kalibagor, Banyumas. Syahrul ditangkap tanpa perlawanan dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaannya, Syahrul akhirnya mengakui keterlibatannya dalam kematian dan tindakan seksual terhadap Tari. Ia juga mengakui
membawa kabur ponsel serta uang korban sebesar 385.000 sebelum melarikan diri ke Yogyakarta. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, bambu yang diduga digunakan dalam aksi kekerasan, serta barang-barang milik korban dan pelaku. Berdasarkan pengakuan dan barang bukti yang ditemukan, Sahrul kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, pasal 285 KUHP, serta pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang kasus ini. Semoga dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran dari kasus-kasus kayak gini. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. See you next video. Bye bye. Wassalam dada. Tetap jaga kesehatan kalian.